Yes, oke, kita rekam. Oke, selamat malam teman-teman semuanya dan malam hari ini eh, kita bahas tentang selesai dengan diri kita sendiri. Wah, Mbak Cinta Padi, Mbak Nini Pelet, manut KB, membahagiakan diri, dulu kerja untuk keluarga bahagia, sekarang lelah dan menutup diri dari keluarga malah bingung. Menutup diri. Jadi pokoknya Irak selalu ada. Iki hari ini kita bahas rada abot sidik ya menurut saya ya. Tapi coba saya akan sampaikan hal yang sederhana dan simpel. Sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin agar kita semuanya bisa menyelami. Nah, pembahasan malam kita hari ini adalah selesai dengan diri kita sendiri. Kalimat ini gampang diucapkan, tapi pastinya akan berat untuk bisa kita jalani, kita selami, dan kita lakukan dalam hari-hari kita. Selesai dengan diri kita sendiri. Wah, apa itu Mas Andrew? Selesai dengan diri kita sendiri. Jadi gini, di dalam kehidupan ya teman-teman, dalam kehidupan ini tuh sesuatu yang paling menguasai kita itu apa? Sesuatu yang paling membuat kita itu kehilangan kendali dan kontrol itu adalah hasrat ya. Hasrat, keinginan, ya nafsu kalau kita bicara, ya ambisi. Wah, dan itu semuanya apakah baik-baik? Itu semuanya apakah bagus-bagus? Ya, selamat malam semuanya. Jadi, orang punya ambisi, orang punya cita-cita, orang punya keinginan, orang punya harapan, itu semuanya baik. Ya, semuanya baik. Ambisi, cita-cita, keinginan, harapan, itu semuanya baik. Tapi apakah kebaikan yang akan kita terapkan? Nah, di sini. Jadi, ibaratnya harapan cita-cita semuanya itu kan hal yang ketika kita punya itu kan baik. Tapi ya kan, di dalam berjalannya waktu, seandainya kita punya rencana 10, kalau 10-10-nya itu tercapai, maka hati kita pasti bahagia, ya kan? Tapi pada saat yang tercapai cuma satu, 9 tidak tercapai, maka yang terjadi kok seperti ini ya, Mbak Fian Derista. Kita selalu berpikir ya, aduh kenapa kok cuma satu? Aduh cuman ini sekalian berharap nih datang ke Hong Kong. Wah, ada CEO-nya Musikoya datang ini. Jadi kadang kita mencita-citakan sesuatu yang akhirnya kadang-kadang cita-cita itu tidak tercapai. Simpel aja gini. eh Sampai diutangi koncone karena dia kasihan, ya kan. Kemudian setelah kasihan, sampai dengan kebesaran hati, kerelaan hati, merasa iba, sampai kasih pinjem. Nah, setelah dikasih pinjem, mau nagih. Nanti ya, minggu depan tak bayar. Bulan depan aku gajian tak bayar. Tapi bulan depan nggak dibayar. Bulannya lagi nggak dibayar. Bulannya lagi nggak dibayar. Apa yang terjadi? Pasti ngamuk, marah. Harapannya ternyata di PHP dan segala sesuatunya. Nah, di saat harapan itu sudah tidak sesuai, perasaan marah, Mbak Grizzly, perasaan marah, cita-citaku mandiri dan kaya. Nanti kita bahas, Mbak Kaita hadir. Jadi kita akan marah, kita akan emosi, kita akan jengkel, dan itu akan kita bawa energinya terus-menerus ketika ketemu, ketika ingat utang. Jadi negatif. Nah, itu contoh sederhana. Kalau menurut saya, energi negatif, hal-hal yang membuat kalian menjadi resah dan gelisah, itu ya sudah. Nggak perlu kita perbesar rasa itu menjadi jauh lebih besar. Itu yang disebut sudah selesai dengan diri kita. Bisa selesai dengan diri kita. Kalian kan sudah nagih, kalian sudah dijanjikan, tapi semuanya tidak sesuai dengan harapan dan kalian merasa bahwa pasrah, ya sudah.
Terserah apapun yang akan terjadi silahkan. Nah itu yang contoh sederhana yang disebut dengan selesai dengan sendirinya. Karena bagaimanapun ketika kalian memberikan pinjaman kepada orang lain, Mbak Dewi kan. Nah, jadi ketika kalian memberikan sesuatu kepada orang lain dan tidak kalian pertimbangkan dan tidak kalian pikirkan, kalian hanya berpikir sebagai rasa iba, rasa kasihan, terjadi kesusahan dia, ya sudah tak bantu. Nah, ketika dibantu, harapannya akan kembali karena itu pinjam dan tidak kembali ya sudah. Mbak Grizzly, uangku di adik kandung 100 juta. Sudah hampir 4 tahun masih adem ayem belum ada berita. Nih, saya ngomong ngasih contoh di mana yang artinya kita bisa mensederhanakan bahwa selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri itu bisa diartikan bahwa kita memahami posisi, situasi, dan keadaan diri kita sendiri. Mbak, selamat malam Mas Andro. Mbak Siri Siti, Mbak Grizzly, 100 juta, wow, besar sekali. Adik kandung, ya sudah, ya kan? Karena yang menyebabkan hati kita kotor, yang menyebabkan pikiran kita kotor, yang menyebabkan langkah kita tidak bersih, itu karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Sebenarnya diri kita sendirilah yang membuat kenapa kesedihan, kesusahan, ya kan, kegelisahan, kegalauan itu terjadi. Ya, jadi Gusti Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Tuhan kasih kita hidup di bumi ini itu nggak cuma enak-enak tok, gitu. Nggak cuma seneng-seneng tok loh. Tapi ada kekecewaan itu semuanya sudah satu paket dan itu tergantung dari permainan cara berpikir kita. Dalam ini guys. Bahas malam hari ini nih rodok jeru. Mbak Warsini sini hadir. Aku mencoba membahas sesuatu yang agak dalam dikit supaya supaya apa sih? Biar kita itu nggak gampang tersakiti, teman-teman. Mari kerja Mas nyimak karo siat siut. Oke. Jadi kekecewaan dan semuanya itu sebenarnya hanya sebuah perasaan aja. Kalau kita mampu ya kan mengalihkan itu menjadi bahwa Allah ya sudah lah, wong badanku masih sehat. Allah ya sudah, aku masih dikasih nafas. Mbak wanita biasa, gendeng cek jenenge wanita biasa. Repus B. Mbak Tuyan Lai, Kaulun Sidi, waduh, Mbak Nana B, wis datang semuanya, terima kasih. Nah, perasaan-perasaan, nah terus sekali sekali sudah kutagih akhirnya ya sudahlah. Kalau masih rezeki itu yang masih kembali. Kalau tidak ya semoga Allah memberi rezeki dari jalan lain wis ngono ya, Mas. Nah, 100 juta. Dan ini yang juga saya belajar lagi adalah gini. Kalau kalian di pasar, nah ini coba kalian dengerin, ini saya kopas, tapi ceritanya. Kalau kalian di pasar, kemudian kalian dengar ada berita di pasar, ya kan? Ada sepeda hilang di pasar. Duh, kalian ngerasa sedih nggak? Wah, paling ya cuman kasihan. Yang hilang punyanya Pak Badrun, Pak Slendro, Pak Min yang hilangan, bukan kita. Oh ya sudah, bukan sepeda motor kita yang hilang. Ya udah, perasaan sedih, perasaan susah, perasaan gelisahnya kan nggak terlalu banget karena yang hilang adalah punyanya Pak Min, bukan punya kita. Tapi begitu ada cerita di pasar, mana yang hilang? Motornya siapa yang hilang? Lo motormu gitu. Langsung panik, wow, 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 bingung. Mbak Tasya Amelia, Mbak Vian Derista, uang 100 juta buat Pak Le, tapi ya gitu, melebre sama janji-janjinya, semoga masih rezeki. Nah, yang hilang kita, yang hilang kepunyaan kita. Jadi sebenarnya kehilangan itu bukan suatu kesedihan,
Tapi yang menjadi kesedihan adalah kalau yang hilang itu milik kita. Jadi yang menyebabkan sedih itu kan hak milik, kepemilikan. Nah pertanyaan saya, sampean hidup nang donya iki aslinya milik sampean apa milik sing gawe urip? Nah, jadi semakin rasa sedih, semakin rasa sayang terhadap kepemilikan, semakin merasa hak Mbak Nita dan semakin kita ngerasa bahwa itu hak saya harusnya, itu punya saya. Nah, semakin itu akan hilang, maka semakin sumpah. Mbak In telat, Kak Sandro, selamat malam. Malam. Jadi sebenarnya rasa sedih, rasa gelisah, rasa tidak enak itu karena kita merasa memiliki. Padahal kita semuanya tahu bahwa apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita punyai, apa yang ada di semuanya muka bumi ini adalah hak pakai, bukan hak milik, tapi hak pakai. Selama itu masih di tangan teman-teman, maka teman-teman bisa pakai. Tapi ketika sudah lepas dari teman-teman dan nggak bisa dimiliki lagi, ya anggap aja ya sudah diminta sama yang punya gitu. Wong kita nggak ikut punya. Itu salah satu makna di mana bahwa selesai dengan diri sendiri. Jadi istilah selesai dengan diri kita sendiri itu banyak diartikan, banyak dipraktekkan dan diterjemahkan. Kayak kemarin nih contoh, saya nggak ngambil contoh, hanya bisa bersabar Mas Sandro, milik Sang Pencipta Mas Sandro, Mbak Misyu. Iya, jadi ini contoh aja, sekali lagi contoh. Saya nggak nyontohin dari teman-teman, kejadiannya teman, tapi kejadian diri saya saja. Ketika tiba-tiba suatu malam saya habis puasa, kemudian tahu-tahu saya kena serangan jantung. Dalam hati itu ya saya cerita ke teman-teman semuanya. Ini salah satu eh, pernah dengar di filsafat Pak Fahrudin Baiz. Ketahuan deh saya, Mbak wanita biasa. Jadi ketahuan saya, it's okay, nggak apa-apa. Kita kita review ulang lagi. Setiap ada kebutuhan anak kuliah atau apa, ya ada saja rezekinya. Saya tidak merasa khawatir dan kebingungan dalam segala hal. Jadi gini, ketika ada jantung, begitu serangan jantung, dan saya itu pas di toilet, pas saya itu beol di WC. Tahu-tahu ya kan, Mbak Siti terapis, selamat malam. Tahu-tahu ya, saya di WC. Tiba-tiba keringat dingin, antara sadar dan tidak itu saya duduk berdiri itu sudah sudah kayak di angan-angan. Antara hidup dan mati itu di tengah-tengah. Saya masih bernyawa, masih memegang sesuatu, masih bisa duduk, tapi rasanya kok sudah mau melayang. Kalau orang bilang itu, eh, ya ketika ada orang cerita kayak sakaratul maut, nah itu mungkin saya ngerasain di hari itu. Semuanya ini sudah tidak terasa. Saya duduk itu saya tidak menyadari dan tidak terasa kalau saya itu duduk. Antara nyawa di badan dan tidak itu sudah kayak tipis gitu. Saya hanya diem, nggak bisa ngerasain sebentar, terus dingin, keringet, resah, ya kan, Mbak Niki, tanpa beban, udah 3 tahun terakhir, yang paling terasa 1 tahun ini. Jadi Mbak Niki Q, terima kasih. Jadi semuanya ini tidak kerasa, tapi akhirnya dep, saya mengambil sesuatu, jadi kayak beberapa menit ya, beberapa fase, set gitu loh. Set, terus balik lagi, kayak mau lepas terus balik lagi ke dalam tubuh saya. Akhirnya saya bersihkan. Ya, setelah saya bersihkan, saya cebok, saya mencoba berjalan, masih bisa. Saya masih bisa berjalan, tapi antara bernafas dan tidak ini sudah tidak terasa.
Pokoknya saya berusaha aja berjalan. Saya merasa akal saya dan nyawa saya masih nempel di tubuh. Terus akhirnya saya duduk di kamar. Udah saya cuma bisa ngomong la ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Saya cuman baca itu. Saya nggak tahu ini nyawa saya lepas hari ini atau nanti. Akhirnya terus istri saya bertanya, kemudian ngajak ngomong. Terus saya sudah bilang, kamu telepon ambulan. Kamu telepon ambulan. Terus saya duduk sambil minum air putih, ya kan. Wah, ada kakak kontroversi. Jadi saya duduk, saya minum air putih. Saya itu masih nggak ngeras, masih kerasa bahwa antara saya punya nyawa dan tidak itu rasanya sudah di awang-awang. Terus akhirnya istri saya tetap ngajak ngomong, ini harus dipanggil nggak? Ini ambulan harus dipanggil nggak? Saya tetap harus dipanggil, panggil, ya. Setelah dipanggil Ani talk to you, ya, silakan datang. Kelulusan sekolah modeling. Nah, ya, aku tahu info itu, tapi ntar dulu aku tak bahas sesuatu yang serius. Jadi ketika nyawa sudah, terus dipanggil ambulan. Nah, saya masih sadar. Saya sangat masih sadar kita memberi utang dan yang berutang melunasinya sepertinya bersedekah sebesar uang yang kita utangkan kan itu setiap harinya. Jadi pada saat akhirnya ambulan datang, saya masih turun, masih jalan sendiri di tangga, masih naik ambulan sendiri, masih masuk ke ambulan sendiri, masih sendiri, saya berbaring. Saya waktu itu sudah saya merasa bahwa saya is fine, oke. Jadi sepersekian menit, ya berapa menit, 15. Saya di awang-awang, habis itu saya ngerasa nyawa saya aja lagi di badan, oke, selesai. Akhirnya saya masuk rumah sakit di Pooi, ya kan. Tak kasih buat jantung lain kirim ke lokasi mana Mas Andro. Masa kritis yang sehat dan keluarga suami menangis. Saya lewat masa kritis sekarang sehat di rumah. Ya nanti kalau udah selesai obatnya Mbak tenang. Jadi saya ke rumah sakit saya sadar saya diperiksa saya udah ngerasa bahwa saya masih sehat. Terus dokter bilang saya harus operasi harus malam ini karena ada penyumbatan takutnya ini mendadak kemudian melayang dengan bla 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 ya. Akhirnya diputuskanlah operasi istri saya ganti yang kejang. Istri saya lagi mikir, bingung, udah blank. Saya harus dioperasi. Setelah dioperasi, saya dibius. Saya itu masih meronta-ronta. Dibius itu saya masih meronta-meronta. Akhirnya dibius total, semuanya selesai. Terus biusnya itu kelihatannya nggak semua. Habis itu mata saya, kaki saya itu masih gerak-gerak. Dan saya mencoba menggerakkan badan saya sekuat tenaga untuk menolak. Tapi karena memang di bius nggak bisa, terus akhirnya ya sudah malam itu pas operasi biusnya juga udah habis, tambahin lagi sampai besok pagi saya udah tidur. Akhirnya besok paginya saya bangun, saya ngerasa hidung saya kok nggak enak, mulut saya nggak enak. Saya dikasih alat, dikasih ini, terus akhirnya saya kesedak, dikasih susu, dikasih makanan lewat selang itu muntah lagi, terus kesedak. Akhirnya dokter analisa dan semuanya baik. Mbak Bella Wong, Mbak Endang PJN. Ngeri ada Bella Wong bareng ini agency. Jadi akhirnya, akhirnya ya, bangun. Bangun saya tersadar adik saya sudah datang, istri saya ada. Saya lihat, saya pejamkan mata, saya mulai oh masih hidup saya. Jadi dari situ teman-teman. Jadi ketika seseorang tidak pada titik di mana dia merasakan bahwa Mbak Swati aja ngopi, nikmat dari segalanya adalah kita masih hidup, guys. Makanya saya cerita ke teman. Jadi kalau teman-teman ngomong bahwa saya sempat cerita dan 3 hari saya termenung, 3 hari saya kayak orang goblok, 3 hari saya nangis. Jadi 3 hari saya merasa nangis.
Dan waktu itu aku bilang sama istriku, tolong tidak usah dikasih tahu siapapun. Jangan tunjukkan bahwa kita itu lagi bersedih, berduka, atau kita lagi sakit. Kita tunjukkan aja ke teman-teman bahwa kita baik-baik saja dan kita sehat, kita siap menerima persoalan dan masalahnya teman-teman. 3 minggu lah. Jadi yang jenguk yang datang hanyalah ya orang-orang terdekat aja, itu pun kami batasi karena takutnya hari Minggu kalau datang semua pasti kesehatan akan memburuk. Oke. Nah, inilah yang aku bilang sama teman-teman, selesai dengan diri sendiri. Tapi ketika kita selesai dengan diri sendiri, eh, kalau faktor ya masalah gorengan, masalah makanan, gaya hidup, saya tidak bahas di situ, tapi saya bahas psikisnya, Mbak. Saya lagi fokus untuk bahas psikis dan memahami diri kita sendiri dan memahami bahwa sebenarnya kita hidup itu punyanya siapa. Kehidupan kita itu miliknya siapa. Nah, saya cerita ke teman. Saya cerita begini itu supaya apa sih? Supaya teman-teman juga merasakan ketika kita di titik bahwa nyawa dan tubuh kita itu sudah rasanya jauh. Wah, berat itu. Jadi di awal kita jumawa ya. Wah, kalian tahu kan konten-konten saya juga itu kan, Mbak Nia Virgo, terima kasih Mbak Marina. Sampai kan teman-teman kan juga ngelihat konten-konten saya di awal itu, makanya sampai teriak-teriak, sampai bengok-bengok, sampai wah, sampai istri saya bilang, woi, 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 kamu nggak makan pil kire, kamu teriak-teriak. Saya pernah marah-marah gara-gara ada anak disuruh datang ke rumah, kita udah kasih tahu exitnya C, mereka keluarnya exit E, dan nyari exit C nggak ketemu, terus saya teriak-teriak, saya sampai ngomong goblok, saya masih ingat, di konten saya masih ada. Kali ini saya marah-marah, mungkin judulnya itu kan, saya upload 2 kali. Dari situ akhirnya aku mikir, aku dikasih kesempatan hidup untuk kedua kali. Meskipun sekali lagi, masih akan banyak rasa salah, rasa dosa, alfa, kekeliruan yang saya buat. Tapi di situ saya melihat, ya hal ini penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Bahkan bahkan sekali lagi ya, Mbak Lili pantesan Pak Sandro sekarang kurusan. Ya saya harus menjaga Mbak. Kasih kesempatan saya harus menjaga. Kalau teman-teman lihat juga Deddy Corbuzier pun sama. Kena badai sitokin yang waktu itu sama anaknya dia sudah ngomong kalau seandainya nyawanya melayang hari itu juga. Ya pas masih di KSWB itu Mas Sandro ngamuk gitu. Nah Mbak Mariam ingat berarti benar-benar Mbak Mariam ini nonton saya dari beberapa tahun yang lalu. Mbak Fabiani. Jadi ini saya menceritakan ke teman-teman. Jadi setelah semuanya masa itu saya lewati, saya bercerita ke teman-teman. Saya bukan berharap bahwa kesedihan saya atau kesusahan saya itu melebihi kesusahan kalian. Enggak. Mbak ini aku tahu Mas Andro, aku udah nyimak itu. Nah, ya kan teman-teman lihat kan. Begitu jumawanya kita ngomong sampai goblok, untung aja channel saya nggak viral. Kalau channel saya viral dipotong-potong, wah, ya nggak tahu nanti next episode mungkin yang mulai nggak suka dengan saya, nggak senang sama saya, mencari-cari itu kan untuk dipotong. Tapi ya sudah, saya tetap ingin letakkan itu di masa lalu saya sebagai review bahwa sudahlah gitu. Kita itu mau bantu orang kan nggak perlu teriak-teriak, mau bantu orang yang nggak perlu maki-maki, bantu orang yang nggak perlu kasar-kasar gitu. Mbak Anata itu, Mbak Nela. Jadi di situ letak di mana saya kembali lagi pada episode. Saya aja gemes mas sama orang itu udah dikasih tahu petunjuknya. Ya nggak apa-apa. Nggak. Yang penting kita kita gini loh ya teman-teman. Kalau kita sudah menyampaikan sesuatu dan orang lain itu masih susah, masih berat, masih angel, nggak perlu kita meninggikan volume. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya apa sih ketika kita sudah menyampaikan secara berulang kali dan dia nggak mau,
tugas terakhir kita adalah ya Tuhan, ya Gusti Allah, tolong berikan saya kekuatan agar apa yang saya ucapkan, agar apa yang sampai saya sampaikan bisa didengarkan oleh mereka-mereka. Atau ya Allah ya Tuhanku, lindungilah mereka. Berikanlah mereka jalan yang terbuka agar mereka tidak terjebak oleh garangan. Nah, itu yang kalau kita sudah bisa dalam diri kita melakukan hal itu, maka itu yang disebut sebagai dengan selesai dengan diri kita sendiri. Mohon maaf ya teman-teman. Saya membuat konten ini itu tidak agar kalian itu suka dengan saya. Saya tidak. Saya tidak menginginkan dan saya tidak membutuhkan orang lain itu suka dengan saya. Dalam doa saya nggak berani berdoa itu meminta kekayaan, harta. Saya nggak berani. Karena begitu nanti sama Gusti Allah langsung dikasih peng. Kemudian kita nggak kuat secara mental, secara iman, maka jalannya pasti akan nggak benar. Yang saya minta adalah berikanlah saya kesehatan, berikanlah saya kekuatan agar apa yang saya ucapkan, agar apa yang saya sampaikan itu menjadi bijaksana sehingga orang lain menerimanya dengan tenang, dengan sabar, menerimanya dengan hati yang lapang dan tidak dengan marah-marah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi apapun persoalannya teman-teman, apapun masalahnya teman-teman, itu semuanya bisa diselesaikan ketika teman-teman merasa selesai dengan dirinya sendiri. Sekarang contoh lagi yang sangat sederhana adalah kalian ingin memperbaiki nasib ke Hong Kong. Mbak Savielo Damai, kalian ingin memperbaiki nasib. Akhirnya Gusti Allah mengizinkan kalian sampai di Hong Kong. Nah, setelah nyampe di Hong Kong, kenapa dipertemukan dengan majikan yang rawat, yang yim cim, yang wah marah-marah, bang 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 bang. Kalau kalian bisa meresapi dan mengambil nafas dalam-dalam, menghirup oksigen lebih banyak pada saat kalian marah, memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita lebih banyak, itu membuat membuat efek jauh lebih tenang. Mbak Sugiyati hanyalah doa yang terbaik buat kita semua. Terima kasih doanya. Jadi membuat lebih tenang, membuat pikiran kalian jadi berpikir. 2016 saya juga hampir loss mas, operasi 2 kali, jarak hanya 4 hari, yang kedua sampai drop 50-40. Kuping mendengar tapi hanya air mata yang bisa merespon. 2 hari baru sadar. Mungkin saya koma di saat itu. Nah, Mbak Widya, nah ini yang sudah pernah merasakan kayak Mbak Niki saya. Jadi kadang-kadang langsung tek. Jadi Gusti Allah itu membalikkan segala sesuatu di dunia ini itu gampang banget maksud gitu. Dan ini juga sering terjadi contoh sederhana buat teman-teman semuanya. Yang kemarin yang nonton konten saya yang tiba-tiba diusir. Saya mas, 8 tahun di Hong Kong bekerja. Saya nggak pernah dibeginikan. Tahu-tahu saya diusir. Tahu-tahu saya disuruh keluar. Saya shock. Dia datang ke sini itu kayak orang diem. Kayak nggak mungkin, nggak terjadi kan. Sebenarnya hal itu kan hal yang sama. Mbak Baviani, nggak ada yang telat Mbak Widya Widya, nggak ada yang telat nanti bisa diulang. Jadi hal-hal yang terjadi itu sebenarnya bukan bukan sesuatu yang secara tiba-tiba, bukan sesuatu yang sudah tidak juga tidak ada skenario. Cuman kadang-kadang kita menyadarinya itu telat. Saya berpikir, ya kehidupan saya nggak selamanya benar. Saya sudah menyadari dulu juga. Karakter saya yang kemarin itu benar-benar karakter di mana waktu saya memang kerja di perusahaan Jepang yang semuanya menuntut harus cepat, harus teriak-teriak. Dan saya menyadari pembelajaran itu hari ini. Jadi saya sering membuat nangis.
Staff-staff baru itu nangis. Saya marah-marah kalau nggak cocok karena saya waktu itu staff senior ya. Ya wis persis lah ngamuknya saya itu kayak ya seperti yang disampaikan tadi Mbak Mariam sama Mbak Eni yang memang sejak dulu dengerin apa yang saya sampaikan. Saya 7 tahun itu setiap anak baru yang nggak ngerti, nggak paham, saya teriak-teriak. Andy ya, membuat karir saya juga nggak meningkat. Karir hidup saya pekerja 7 tahun itu nggak jadi supervisor, nggak jadi manajer. Nah, pelajaran itu saya ambil setelah saya keluar, setelah beberapa tahun saya di luar dan tidak bekerja lagi di situ, saya membayangkan kenapa ya saya nggak bisa jadi manajer, kenapa ya saya nggak bisa jadi supervisor, kenapa ya saya nggak jadi panutan atau pimpinannya teman-teman, walaupun kemampuan saya sudah siap. Ternyata saya masih tidak selesai dengan diri kita, dengan diri saya sendiri. Ya buat teman-teman semuanya, kenapa saya bercerita malam hari ini cerita seperti ini? Ya, untuk membuka diri kita sendiri bahwa di dunia ini segalanya itu bisa selesai, segalanya bisa habis dalam waktu. Mau harta, mau kekayaan, mau kepandaian, mau kesehatan, bahkan kepala kita, kaki kita, telinga kita, semuanya bisa selesai, bisa kelar. Terus apa yang harus kita sikapi? Berdoa dan usaha setiap bangun tidur selalu mengucap syukur. Ya, itu hal-hal kecil, Mbak Tuyanai. Bagus. Jadi dari situ, dari titik itu kita balik lagi ke diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri, harus menyadari bahwa hari-hari kita harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan setiap hari. Ya kan? Saya tadi siang ya membalasin komen. Jawab ada orang yang berstatus bahwasannya berstatus di Facebook, eh, kalau kalian punya uang, pasti hati kalian merasa tenang. Coba jawab dengan jujur. Perdebatannya masih panjang. Jadi ada seseorang itu masih, bukan seseorang ya, sebagian manusia ngerasa bahwa memang eh, ketika kita itu mempunyai uang, maka hati kita tenang. Kalau kita nggak punya uang, hati kita nggak tenang. Kalimat itu sepele dan sangat manusiawi sekali. Bagi orang-orang yang belum pernah merasakan antara badan dan nyawa, ini rasanya melayang, ada dan tidak. Maka uang itu masih menjadi sebuah harapan dan pilihan hidup. Tapi kalau kayak Mbak Niki Q, ya kan, telinganya mendengar, tapi matanya tidak, tapi hanya air mata, koma. Kalau sudah di titik itu, sudah bisa melihat dan menyadari uang itu sampai gimana. Ya, sekali lagi, kehidupan ini nggak hanya kita ngelihat sesuatu yang tampak gitu. Saya selalu merasa takut, apalagi kalau mendengar berita mbak-mbak yang sakit mendadak. Ya, teman-teman denger kan? Teman-teman ngeliat nggak TikTok yang eh, jaranan atau kuda kepang jaranan tiba-tiba kesurupan terus akhirnya nggak bisa balik terus akhirnya meninggal. Halo semua, halo Bung Sandro, halo Nela. Jadi jaranan kesurupan nggak balik akhirnya meninggal. Uh, saya lihat, saya konten itu saya lihat 2 kali, 3 kali, 4 kali, saya lihat 5 kali.
Saya masih untung loh, masih kasih hidup. Itu refleksi ke dalam diri. Jadi masih banyak hal-hal yang justru dosa kita itu bertambah, tapi pahala kita itu nggak jelas. Ya, ya buat teman-teman semuanya, selesai dengan diri kita sendiri. Jadi saya senang teman-teman yang setia nonton, ya kan? Ya, saya senang sekali lagi kita sama-sama saling sering mengingatkan. Saya juga diingatkan kalau terlalu keras, saya berharap teman-teman lah yang mengingatkan saya. Karena sudah diberikan kesempatan hidup yang kedua. Ya, karena saya masih ngonten, teman-teman masih nonton, bahkan setiap saya mengucapkan sesuatu, ya mohon dikritik, mohon diberikan masukan bila ada sesuatu yang memang salah. Jujur tanpa uang hidup ini nothing, walaupun uang itu memang bukan everything. Dulu aku operasi benjolan kecil sehari boleh pulang di rumah sakit, jangan rasanya takut pasrah mas, takut nyawaku nggak balik lagi loh mbak Misio. Ya kan? Nah, wis nek wis pada titik sing disikat adalah nyawa. Wih, wis lah teman. Aku dulu sudah diingetin sama teman kantorku itu nggak perlu digas bro, speednya jangan kenceng-kenceng. Bahkan adikku juga sudah mengingatkan di 3-4 tahun yang lalu selalu kamu harus olahraga, kamu harus jaga makan. Adik saya udah ngomong, tapi jenenge wong rodok mekitik ya, piye ya teman-teman. Rodok kemenyek, ya makanya kan. Ini sekali lagi kita belum membahas kajiannya tentang pola hidup. Kita masih membahas dari sisi psikis ya teman. Mbak Niki jujur kali ini sangat adem dengernya. Jadi yang saya mau bahas adalah psikis karena dengan psikis teman-teman yang sudah bisa siap, Mbak Tuyan Lai gendu-gendu rasanya. Ini kalau orang Ponorogo, gendu-gendu rasa. Ada yang bingung. Nah, aku dulu juga bingung. Jadi enggak, saya akhir-akhir ini memang di hampir 3 tahun saya memang dengerin ngaji filsafat. Terus beberapa bulan ini saya dengerin Timothy Ronald yang garis keras, masih muda, uangnya triliunan. Terus saya juga ngeliatin karena kemarin mbaknya bahas tentang ngaji Roso, saya ngelihat itu saya saya kombinasikan semuanya, terus ingin tak sampaikan ulang kepada teman-teman. Mbak wanita biasa juwerupol. Jadi saya sampaikan ke mbak teman-teman semuanya agar yang nonton, saya berharap ada, oh ya, semakin terus menggali diri kita, semakin mempelajari diri kita secara utuh, semakin melihat ke dalam, ya kan. Kemarin sempat diskusi sama mbaknya yang kemarin itu, yang lepaskan semuanya itu getting getting flow, kayak lepaskan gitu. Jadi dulu dulu sering aku bilang sabar karena dengerin agak keras, nah ya kan pernah operasi rahim cuman bisa pasrah, nah, ya kan. Jadi ketika kombinasi itu kita masukkan dan kita sampaikan, berdamai dengan diri sendiri sama dengan sabar, ikhlas, dengan ketetapan. Kalau saya bilang berdamai dengan diri sendiri itu sabar dan ikhlas dengan ketetapan, tambah satu lagi, istiqomah. Wah, abot-abot itu Mbak. Sabar, ikhlas, istiqomah. Ini 3 kata ini yuk gampang ngomongnya. Tapi dikembalikan lagi itu berat. Kalau tidak bisa selesai dengan diri kita sendiri, maka sabar, ikhlas, dan istiqomah itu berat untuk dijalani. Nah, akhirnya selesai dengan diri sendiri itu benar-benar kita memahami siapa diri kita. Wah, nek bahas ini sampai besok pagi teman.
Waduh, anak sing komennya dawa guys, kita baca. Kalau aku sudah selesai dengan diriku sendiri bro, bahkan banyak yang tanya ke aku gimana seandainya tiba-tiba aku mati di luar negeri. Ku jawab, siap, makanya aku lost doll karena nggak punya tanggungan utang, nyekolahin anak atau biaya orang tua aku. Atau suamiku lost doll untuk bahagia diri sendiri. Kalau pikiranku freedom, orang-orang di sekitarku juga ikut freedom. Ini sing buat tulis ya, aku bukan menyalahkan. Freedom. Kata-kata freedom itu tidak ada di dunia ini menurut saya. Kenapa? Freedom itu bebas akar PDW. Lah kalau kita bebas tapi terus ngelok-ngelok no wong, freedom. Kita punya uang, kita bisa melakukan apa saja, tapi kata-kata kita menyakiti orang lain, justru justru kita merasa menjadi orang yang benar itu di saat kita merasa terpenjara. Orang kalau kayak di penjara itu kayak rasanya gini loh. Aku ngomong kayak gini nanti orang sakit hati nggak? Aku melakukan ini nanti ada yang tersinggung nggak? Aku mikir seperti ini, aku mengucapkan kata-kata seperti ini, dia sakit hati nggak? Terus di mana nilai freedomnya? Nggak ada. Nggak ada manusia freedom. Justru kalau dirimu freedom berarti dirimu sudah mati. Orang mati aja lah masih dihitung. Tidak ada freedom. Hidup kita di dunia dan di nanti itu tidak ada freedom. Hidup kita itu harus hidup yang benar-benar memahami rasa, memahami diri kita, memahami siapa kita mau bagaimana, kita mau seperti apa, apakah bisa. Makanya kan akhirnya orang-orang untuk menjauhi, ya ini sudah kelasnya agak naik lagi. Orang untuk menjauhi rasa dosa, nafsu dan semuanya akhirnya keluar ya kan, dari keramaian, semedi, muhasabah, introspeksi. Perasaanku wis mati, bro. Nek ngomong aku kenceng kok, perasaan wis mati. Ya perasaanmu mati, kancane sing melok ngrasakno. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Ya kalau kita bahas akhirnya kita menyepi, menyendiri. Nah, akhirnya nah, salah satunya saya pindah tempat ben agak lebih tenang. Ya, itu sedikit ya buat teman-teman. Saya bercerita, saya ngobrol tentang diri saya sendiri, tentang berdamai dengan diriku sendiri. Saya nggak mau mengevaluasi orang lain, saya nggak mau mengkritisi orang lain, saya nggak mau membahas dari masalahnya orang lain. Em, saya hanya membahas dari apa yang saya rasakan dari dalam diri saya sendiri. Mbak wanita biasa ngasah jiwa ben rodok sabar ya. Hidup selalu butuh duit. Doa, usaha, ikhtiar, tirakat. Nah, ini baru keren. Ini Mbak Saviolo Damar. Sampai mau bab nang di duit, doa, usaha, ikhtiar, tirakat. Meskipun berusaha untuk sabar dan keren. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tirakat. Kalimatnya pas. Lakukan orang seperti Perlakukan orang yang seperti kita ingin diperlakukan pasti free. Wah, ini keren juga. Wah, yang nonton saya ini, yang ditonton ngeri-ngeri. Ya, kapan-kapan kita berbicara lagi ya, teman-teman. Berbicara tentang rasa ya. Soalnya teman-teman inilah yang menghadapi majikan, yang hidup di antara majikan dan teman-teman yang lain. Jadi justru pengalaman kalian lah yang lebih berharga dari apa yang saya sampaikan. Saya ini hanya punya sosial media saja, punya YouTube saja yang kebetulan ada subscribe-nya. Minggu kita sharing konten ini bro, keren ini. Ya semuanya keren kalau kalau membahasnya sama saya loh ya. Kalau kamu gak bahas sama saya ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih, kalian hebat, kalian luar biasa.
Terima kasih sudah membersamai saya sampai channelnya tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan bisa terus kita membuat hal yang lebih baik. Tidak hanya saya, tapi pingin juga kalian terus juga lebih baik, ya kan, Mbak Herlinadi. Ya, ya, suatu saat saya menanti dan menunggu kalian untuk kita terus berbicara, membicarakan hal-hal yang positif, membicarakan hal-hal yang punya semangat, membicarakan hal-hal yang bisa kita bagi, yang membuat orang lain akan merasa jauh lebih tenang. Orang-orang lain masih merasakan harapan dalam hidupnya, rasa syukur yang besar, dan satu, mampu dan bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.